Saya tidak tahu kalau ternyata pasangan yang saya pilih itu selingkuh. Ketika dalam perjalanan perkawinan yang sudah 3 atau 4 tahun, saya baru tahu kalau ternyata dia itu suka DM-DM-an dan chatting dengan perempuan lain gitu. Karena perkawinan saya secara gereja, saya konsultasi ke pihak gereja untuk berusaha menyelamatkan perkawinan lah, istilahnya begitu. Karena kita tahu semua kalau di gereja tuh nggak boleh cerai kan. Jadi ketika saya konsultasi pun win-win solution tuh nggak ada, karena dari pihaknya dia dan keluarganya juga sudah memutuskan untuk yaudah kalau mau cerai, cerai aja. Dia pulang malam, padahal saya tahu jam kerjanya jam berapa. Kadang nggak pulang, dan kalau di WA atau di telepon tuh nggak dijawab atau di reject. Dan dia juga udah nggak peduli sama anak. Waktu itu saya pernah tanya, kamu pernah nggak sih mikirin anak dan saya gitu, istrinya? Enggak. Buat apa perkawinan itu dipertahankan kalau saya aja yang berusaha, sedangkan si laki-laki ini nggak mau diajak usaha bareng untuk memperbaiki perkawinan gitu. Jadi di rumah itu udah kayak neraka, jadi kayak saya sudah menciptakan neraka saya sendiri. Setelah saya janda, itu ada yang nanggepin, terus mau nggak di booking kayak gitu, kamu butuh duit berapa gitu, saya kasih deh bulanan gitu. Dengerlah iya, maksudnya digosip-gosipin iya, mereka menganggapnya ya gatel gitu, janda itu gatel. Penuh dengan mitos yang mengatakan bahwa janda adalah perempuan yang sudah matang secara seksual, sudah matang secara perkawinan, sehingga dia dianggap secara seks lebih siap lah itu melayani laki-laki, sehingga dia potensi untuk bisa membuat laki-laki itu menjadi cepat suka gitu dengan label janda itu dibandingkan dengan gadis yang belum berpengalaman. Jadi sebetulnya itu mitos seksual yang sangat vulgar dan juga merendahkan martabat perempuan ya, karena melihat perempuan itu janda itu semata-mata sebagai objek seks saja. Kerentanan perempuan janda ya itu sebetulnya menjadi lebih besar gitu ya, apalagi dengan stigma yang melekatkan mereka sebagai kelompok yang sebetulnya berkebutuhan seksual tapi terus kemudian tidak bisa menyalurkannya. Nah, oleh sebab itu tidak sedikit juga mereka-mereka yang janda ini kemudian menjadi objek seksual begitu ya. Objek seksual itu dilecehkan dalam berbagai bentuk gitu ya. Banyak lagu-lagu sekarang kan juga meletakkan janda itu sebagai lucu-lucuan yang sebetulnya sama sekali tidak lucu. Itu sangat merendahkan perempuan ya, disebut sebagai membandingkan antara misalnya janda dengan kuda putih apa kuda coklat atau apa gitu, ada lagu itu ya. Dan janda yang beranak banyak, janda yang dan itu sebetulnya sangat merendahkan ya, dan itu membuat tertawaan banyak orang termasuk anak-anak loh. Itu sebetulnya kalau dibiarkan berarti semua orang telah melakukan kekerasan terhadap perempuan yang berstatus janda. Di masyarakat kita itu kan lebih mengenal belum menikah dan menikah begitu. Nah, ketika kita bicara pernah menikah itu biasanya diposisikan sebetulnya sebagai orang-orang yang dianggap gagal.
dalam perkawinan, dan ini dilekatkan terutama pada perempuan. Meskipun kita tahu kegagalan satu perkawinan itu kan bukan semata-mata dikontribusi oleh perempuan begitu ya, tapi perempuan seringkali menjadi istilahnya itu kambing hitam ya dari perkawinan yang gagal gitu. Dalam bahasa sosiologi kita menyebutnya sebagai role strain. Fix udah cerai itu gimana sih rasanya? Pertama plong, akhirnya bebas gak punya suami yang diurusin gitu kan, karena kan dia rewel ya. Tapi dalam perjalanan akhirnya saya suka ke-trigger ketika lihat keluarga yang utuh, ada bapak ibu anak gitu ya, sedih gitu. Wah, kok nggak, si anak kok nggak punya bapak buat dampingin gitu, kok hidupku kayak gini, kok Tuhan jahat banget sih kasih jalan hidup kok kayak gini gitu loh, apa-apa aku harus selesaiin sendiri gitu. Terus ke-trigger, terus akhirnya setelah ikut komunitas, ketemu temen-temen di Save Janda, itu menguatkan lah istilahnya, ternyata kita tuh nggak sendirian loh. Save Janda itu pertama tuh dibentuk sebagai kampanye di sosial media melalui hashtag Save Janda oleh founder kita tuh Mutiara Prohuman. Itu di tahun 2016, dan di tahun 2018 kita mendirikan komunitas Save Janda. Save Janda ini tuh didirikan dengan 3 pilar atau tujuan. Yang pertama tuh meminimalisir atau menghilangkan stigma negatif janda, terus memberikan pendampingan psikososial dan support system untuk para janda, dan yang ketiga pemberdayaan ekonomi. Jadi dari perilaku saya tunjukin bahwa saya janda, tapi saya mandiri dan saya punya pekerjaan yang halal.